Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama ibu hari ini anak-anak. Mungkin ibu nggak bisa berikan materi secara tatap muka langsung pada kalian. Mungkin insya Allah dengan video ini ibu bisa memberikan pengajaran kepada kalian secara maksimal. Oke, kemarin kita sudah selesai mengentry sampai dengan menginput kartu persediaan dan saldo awal persediaan, baik itu bahan baku maupun produk jadi. Nah, untuk sekarang ibu mau ngajak kalian masuk ke transaksi, di mana transaksi Tangaya Konveksi ini terdiri dari beberapa transaksi. Ada sekitar, kalau nggak salah, sekitar 46 transaksi. Oke, sekarang kita kulik satu persatu, mulai dari transaksi yang pertama, yaitu nih, seperti yang sudah kalian lihat di depan di layar, itu ada bukti kas keluar, dimana kita analisis dulu nih. Ngapain sih di sini? Nih, ada bukti kas keluar, berarti di keterangannya ini si Tangaya Konveksi membayarkan gaji karyawan yang udah lewat ya. Ini kan katanya pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Oke. Kalau membayarkan gaji, berarti inputnya di mana nih? Apakah di banking, apakah di purchase, apakah di sales? Yap, benar, di banking. Kenapa di banking? Karena ini adalah aktivitas di luar dari kegiatan produksi kita. Karena kegiatan produksi kita itu kan adalah membuat pakaian. Jadi kalau membayar gaji itu masih ke dalam ruang lingkup, Bu, di luar dari aktivitas perusahaan manufakturnya. Makanya mengerjakannya itu di banking, spend money. Oke. Lihat pertama kali di sini, pastikan teks inklusif jangan dicentang. Kenapa? Karena seperti yang sudah Ibu selalu jelaskan di tiap pertemuan, teks inklusif kita ini kan menggunakan program MYOB, di mana program MYOB ini adalah program dari luar negeri, itu dari Australia, di mana teks atau pajak di sana berbeda dengan pajak yang kita gunakan, yaitu PPN. Oke. Karena ini bukti kas keluar, berarti cek account ini kita ganti dengan cash in bank. Nah, selanjutnya card. Card ini kita lihat di soal, kita itu membayarkan kepada siapa sih? Kepada si bagian gaji dan upah. Oke, berarti kita lihat nih di card, ada nggak sih bagian gaji dan upah? Oh, belum ada. Kalau belum ada, kita buat new. Ininya kita ganti employee, karena employee itu artinya karyawan. Tinggal kalian buat aja bagian gaji dan upah. Oke, lalu kalian okekan. Lalu cardnya dipakai lagi nih, bagian gaji dan upah. Lanjut ke check number. Check number itu ada di soal, nak. Boleh kalian sekalian lihat juga. Berapa sih itu? Itu 01 BKK. Udah kalian ketik aja 01 BKK. Tab date, untuk date itu tanggal transaksi 1 bulan 12 tahun 2021. Tab lagi amount, diisi dengan berapa sih yang mau kalian bayarkan, sebesar 25 juta. Oke. Untuk memonya harus kalian ketik, yaitu pembayaran gaji karyawan November 2021. Tab lagi. Oke. Karena ini dia membayar gaji karyawan bulan November, yang notabene adalah udah menjadi utang, berarti akun yang harus kalian pakai adalah akun yang ada di kepala 2. Yang maksud kepala itu pangkalnya 2. Yaitu akun apa, nak? Wages and salaries payable. Betul, wages and salaries payable adalah utang gaji, karena dia udah lewat, dia membayar bulan November, gaji bulan November, sedangkan dia bayar di tanggal 1 Desember. Use account. Oke, pastikan out of balance-nya sudah 0, teksnya tidak ada teks. Dah, kalau udah semua udah sama seperti ini, lalu klik record. Oke, next di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini silakan kalian analisis dulu nih, ngapain sih di soal nomor 2? Nah, ada bukti kas masuk. Di bukti kas masuk ini
Tanggai konveksi menerima dari Amanda dalam rangka pelunasan utang karyawan sebesar 2.500.000. Oke, berarti kalau sudah jelas itu kan ada bukti kas masuk, berarti uangnya masuk. Yang mana kas masuk itu kalau ini masih di luar aktivitas perusahaan manufaktur berarti di banking receive money. Oke. Sekali lagi, pastikan teks inklusif jangan dicentang. Cek account-nya, silakan kalian ubah jadi cash in bank. Lalu payor. Payornya itu adalah Amanda. Apakah sudah ada Amanda? Kalau udah ada, pakai use card. Oke, lanjut ke ID. ID-nya itu 01 BKM. Date-nya itu 1 bulan 12 tahun 2021. Amount receive. Berapa sih uang yang dibayarkan oleh si Amanda? 2.500.000. Memonya buat aja pelunasan piutang Amanda. Oke. Tab lagi. Nah, ini akunnya. Pakai akun apa sih? Berhubung dia itu bayar, berarti kan tadi tuh katanya tuh ada piutang. Dia si Amanda membayar piutang. Berarti kita memakai akun piutang, tapi bukan akun receivable, melainkan apa nak? Other receivable atau piutang lain-lain. Berarti piutang karyawan ini dia masuk ke akun other receivable. Pastikan out of balance-nya 0 lalu di record. Oke. Next, lanjut ke transaksi 3. Nih, di transaksi 3 ini ada bukti apa nih, Nak? Coba kalian baca. Dia di situ bilang dia itu mengajukan permintaan pemakaian bahan, bukti permintaan pemakaian bahan. Nah, di sini dia kalau di sini kita membuatnya 2 jurnal nih, Nak. 2 kali entry jurnal gitu maksudnya. Yang pertama itu kita kan namanya permintaan pemakaian bahan nih, kan karena ini perusahaan apa tadi, Tangaya Konveksi ya, yang bergerak di bidang jahit dan jahit pakaian olahraga ya. Otomatis kan kalau misalkan perusahaan menjahit ini kan berarti dia dari bahan yang belum jadi menjadi barang yang jadi kan, menjadi barang jadi ya. Itu secara harfiah adalah perusahaan manufaktur. Nah, di sini dia itu meminta bahan, dimana untuk membuat pakaian olahraga itu menggunakan bahan yang namanya bahan luto dan lakos, serta ada bahan penolong juga. Jadi di sini di transaksi ketiga ini kita membuatnya itu otomatis di inventory. Kenapa? Karena kan kita pakai bahan nih, Nak. Karena kita kan pakai dulu bahan bakunya, makanya kita harusnya buat di inventory. Oke, ini di cancel. Kita ke inventory item, bukan. Apakah item list? Bukan. Inventory langsung ke adjust inventory. Inventory journal number itu kalian buat aja nih 01 BPPB 12. Oh, nggak nyampe ya? Atau nggak usah pakai strip. Mohon maaf, Ibu agak sedikit batuk. Kalau nanti di pertengahan video ada batuk-batuk, itu adalah selingan dari Ibu. Oke, date itu tanggal 2 bulan 12 tahun 2021. Tab sekali. Memo itu kalian pakai aja pemakaian Oke, tab. Selanjutnya, nih, yang kalian pakai itu adalah bahan loto. Kalian tab, udah sampai di item number, tab sekali, pilih loto, LO, use item. Oke. Nah, ingat nak, kalau misalkan namanya kita pakai bahan, otomatis kan persediaan kita bakal berkurang kan. Jangan lupa kalian tambahkan tanda minus 70. Tab lagi, sesuaikan unit cost-nya sudah sama udah. Nah, account di bawah ini diisi dengan apa sih, Nak?
Kira-kira nih menurut kalian diisi dengan apa? Ayo coba pikir. Oke, selanjutnya ini. Tadi kan sudah Ibu kasih clue, ini mau diisi dengan apa? Yap, ini harusnya diisi dengan kepala 5, goods in process raw material expense. Ya, sudah pasti karena ini disimpan di dalam bahan dalam proses. Selanjutnya di tab. Ada lagi nih yang bakal dipakai bahan bakunya adalah bahan baku lakos. LA, jangan lupa tambahkan tanda minus, min 145, tab, sama link akunnya juga goods in process raw material expense. Oke, kalau sudah silakan kalian record. Ingat, untuk soal transaksi 3 ini memerlukan 2 kali dalam menjurnal. Yang pertama di adjust inventory, dan yang kedua untuk menjurnal bahan penolong ini itu ada di record journal entry. Oke, kalau sudah ini silakan kalian record. Sekarang step selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi 3 ini adalah ke accounts record journal entry. Nah, di sini tinggal kalian ganti saja general jurnalnya sama seperti tadi 01 BPPB12, tab tanggalnya sudah sama, ininya memori tinggal pesanan TK021. Nah, untuk jurnalnya itu yang dipakai adalah di bahan penolong ini adalah actual factory overhead, itu ada di kepala 5, actual factory overhead cost sebesar 1 juta terhadap komponen inventory atau bahan penolong. Use account sebesar 1 juta juga. Oke, pastikan out of balance-nya 0, lalu record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi 4. Nah, sekarang di sini boleh kalian analisis sendiri. Ngapain sih di transaksi 4 ini? Di sini ada bukti kas masuk di mana Tanggaya Konveksi menerima dari toko Sinar Jaya berupa pelunasan piutang. Ya, sudah pasti berarti ini si toko Sinar Jaya membayar piutang kepada Tanggaya Konveksi. Berarti kalau pelunasan piutang itu masuknya di sales receive payments. Oke, customer-nya silakan kalian pakai. Ini siapa? Toko Sinar Jaya. Use customer. ID-nya itu 02 BKM. Tab lagi, date-nya itu 2 bulan 12 tahun 2021. Amount receive itu amount receive diisi dengan berapa sih yang mau dia bayarkan? 23.520.000. Payment method kosongkan saja, hanya saja di memo itu kalian ganti, kalian tambahkan pelunasan piutang dagang toko Sinar Jaya. Oke. Sudah pasti ini ada diskon karena membayar ada termin 2/10 N per 30 ini baru tanggal 2, sedangkan tanggal 25 dia melakukan penjualan kredit, berarti dapat diskon atau potongan. Jadi tinggal kalian tap sampai out of balance-nya 0. Nah, kalau sudah silakan kalian record. Kalau muncul ini pilih aja print letter. Oke, nah FYI untuk kalian tahu bahwasannya untuk sales discount tadi, sales discount itu tidak dikenakan pajak, nah, tidak dikenakan PPN, nah, makanya kalau di aplikasi ini kan sudah otomatis dia mengikuti pengaturan yang sebelumnya sudah kalian atur, jadi makanya sales discountnya itu terdapat PPN. Cara kita mengubah PPN untuk sales discount itu gampang, itu tinggal kalian klik jurnal. Nah, ini kan ada. Jangan lupa date from-nya kalian ganti 2021 atau pokoknya tahun sebelum dari ini nggak apa-apa. Yang penting muncul ada transaksi di sini. Pilih all. Di all ini scroll sampai bawah. Nah, yang ini. Toko Sinar Jaya yang ini kalian buka. Oke. Nih, pastikan PPN ini adalah not reportable. Kalian ganti jadi not reportable. Nah, jadi dia
tidak dikenakan tax untuk akun ini, untuk akun sellers discount. Kalau sudah tinggal oke saja, tax itu di atas biasa saja. Nah kalau sudah hapus. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke 4 atau 5, lupa. Cancelkan saja. Ini di sini ada transaksi pembuatan voucher kas kecil, di mana si harian haluan untuk pembayaran iklan ini, karena kita ini metode dana tetap, maka tidak usah di jurnal di akhir nanti ketika pengisian kembali, skip saja. Lanjut ke bukti 6. Silakan kalian analisis dulu nih, bukti 6 ini ngapain sih nak? Oke, di bukti 6 itu kita sedang melakukan, nah kalian bisa lihat di sini kan, di sini ada PT Berkah Jaya lalu kepada Tangaya Konveksi. Berarti dari transaksi ini Tangaya Konveksi melakukan pembelian kepada PT Berkah Jaya sebanyak bahan loto dan bahan lakos. Berarti dapat kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Berarti letaknya itu di purchase, enter purchase. Suppliernya itu PT Berkah Jaya, jangan salah nak. Purchase itu diisi dengan 195F. Tanggalnya itu tanggal 4 bulan 12 2021. Oke. Bill diisi dengan berapa banyak sih barang yang bakal kalian beli? Ada 250 untuk si lakos. Oke. Untuk si loto, mohon maaf. Nah, untuk kalian pahami, soal ini menggunakan metode FIFO, di mana first in first out. Di mana sih ngelihatnya kalau soal ini menggunakan metode FIFO? Di sini nak, di instruksi umum. Nih, nah, menggunakan first in first out. Seperti yang kalian tahu, kalau metode FIFO itu barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Di mana barang pertama kali yang ada di Tangaya Konveksi ini adalah bahan baku yang ada di kartu persediaan bahan baku awal ini. Makanya ibu bilang pas di awal membuat kartu persediaan bahan baku harus ditandai dengan 0000 semua. Itu artinya bahan awal. Nanti ketika di soal kalian melakukan pembelian bahan baku, yang mana pada transaksi ini kalian membeli bahan baku berupa loto dan lakos, nah ini bakal kalian ubah nih nak kodenya. Kalau 00 hanya untuk persediaan awal, kalau yang sedang akan kalian beli ini itu dipakai dengan kode ujungnya 01, begitu maksudnya. Karena kenapa? Karena kita menggunakan metode FIFO. Jadi untuk memudahkan kalian ketika memakai bahan baku nanti, tinggal kalian pakai, oh ini masih ada, nanti dilanjutkan dengan bahan baku selanjutnya, begitu. Karena menggunakan metode FIFO, kan sebelum-sebelumnya pernah kita pelajari itu kita menggunakan metode average atau rata-rata, gitu. Oke, balik ke sini, balik ke mayopnya. Nah, di item number ini kalian tab, kalian pilih untuk loto LO00, jangan di use item, kalian klik new, karena nggak ada kan di sini LO01, makanya kita harus buat baru dulu nih nak kartunya. Langsung klik new, LO00 kalian ganti jadi LO01, tekan tab, lalu name-nya itu adalah loto. I buy itu dicentang karena kita mengeluarkan akun COGS yang ada di kepala 5. Lalu I inventory-nya dicentang, tetap benar ini isinya raw material expense. Pastikan buying details-nya text code Wenboot-nya PPN. Lalu klik OK. Nah, lalu dipakai lagi nah pilih lagi LO01 use item. Price. Kalau price-nya ini kalian sesuaikan dengan di soal. Kalian belinya seharga 72.000. Tap, tap, tap. Nah, untuk bill selanjutnya bahan lakos itu sebanyak 400 kg dia beli. Lakos juga LA01 tidak ada, jadi kalian new-kan saja. LA-01. I buy-nya itu tetap oh ya, no. Jangan lupa di enter, kita buat dulu namanya lakos. I buy dicentang, I inventory raw material buying sudah mengikuti, lalu oke.
Lalu pilih LA01 untuk tempat kalian menyimpan persediaannya. Tap lagi, diganti dengan 87.000. Oke, pastikan balance dunia 58 juta 80.000 sudah sama seperti di soal. Kalau sudah sama silakan kalian record. Kalau muncul ini pilih yes. Salah, sorry, pilih no. Kalau sudah silakan kalian cancel. Oke, selanjutnya ini ada transaksi. Oke, kalian mungkin bisa tahu ini transaksi sedang apa. Silakan kalian analisis, itu mungkin di bawahnya sudah ada clue-nya. Nah, ya betul, ini adalah transaksi bukti kas keluar di mana PD Tangannya Konveksi itu membayarkan atau melunasi utangnya kepada PD Putra Abadi pada tanggal 23 November. Dia mengutang. Oke, kalau pelunasan utang sudah pasti letaknya tetap lagi di purchase pay bills. Suppliernya itu siapa? Si Putra Abadi. Klik Putra Abadi. Cek numbernya itu 02 BKK. Date-nya itu tanggal 4 bulan 12 tahun 2021. Amount-nya itu diisi sebesar berapa sih yang mau dibayarin? Payment-nya tinggal kalian tambahin aja di sini pelunasan utang dagang. Karena dia nggak dapat termin, jadi tap. Nah, pastikan out of balance-nya 0 lalu klik record.